Kita berdoa. Kami merindukan kalau ada pengajaran dari Sion di mana Allah dulu hadir dalam zaman perjanjian baru, perjanjian lama. Tetapi sekarang ada pengajaran yang baru, itulah firman menjelma menjadi manusia. Itulah di dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami. Dan di mana Roh Kudus akan mengajari kami supaya kami diajar dan dididik menurut ketetapan Allah. Ada waktu kami bersama-sama, berilah kami pengajaran yang berasal daripadamu. Itulah Allah kami. Itulah Yesus Juru Selamat kami yang akan datang sekali lagi. Amin. Oke, mari kita buka 1 Petrus pasalnya yang kedua. Yesus Kristus batu penjuru katanya. Kalau cocok nanti buat, kalau tidak cocok nggak apa-apa ya. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Kalau ayat 1 ini, apa yang Anda mau garis bawahi? Semua. Kan bisa? Iya, semua kan gitu ya, semua, atau di garis bawahi buanglah gitu ya. Ya, karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Berapa banyak yang harus dibuang? Kejahatan itu entah apa saja lah ya. Apalagi segala tipu ya, segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ini langsung dia direct waktu kita baca, nggak perlu kita renungkan kali, hanya buanglah. Itulah Petrus pakai istilah buang ya. Ya. Baru karena itu nggak bisa kita sambung dari mana munculnya kata itu. Apakah karena itu dari atas atau karena itu di bawah? Itu cara penelitiannya. Jadi ada yang kita nggak bisa tahu, hanya dia kata langsung. Kalau karena itu kan ada sebabnya, makanya karena ya. Ya ini nggak bisa. Ya karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Ayat 2. Dan jadilah, mungkin bisa. Kalau ini dibuang, baru bisa jadilah. Kalau ini nggak dibuang, maka di bawah ini nggak jadi. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan, jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi ayat 2 sama ayat 3 itu cocoknya sekali baca. Jadi ini ayat 3 alasannya. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi Petrus tidak sangsi bahwa jemaat yang menerima surat ini sudah mengecap kebaikan Tuhan. Sama seperti bayi, dia sudah mengecap kebaikan Tuhan, bisa dia lahir ke bumi. Jadi kalau itu terjadi, nah begitulah dia. Jadi yang tadi kalau kita garis bawahi, buanglah. Udah ya. Kedua itu jadilah. Kalau jadi kita buang, maka jadilah seperti bayi. Ya, kalau seperti seorang bayi, berarti dia sudah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi kalau dia sudah mengecap kebaikan Tuhan, maka apa? Ada kesukaannya mau bertumbuh seperti bayi. Sehingga dia memang senang akan firman Tuhan yang rohani supaya dia bisa bertumbuh.
Ya. Karena walaupun belum sampai, tujuan 1 dan 2 Petrus ini semua suratnya setidaknya satu, bisa kita ingat ya, menguatkan iman mereka. Kedua, supaya mereka bertumbuh. Itu nanti kita jumpa dalam pasal 2 Petrus. Tujuan kedua suratku ini supaya kamu mengingatnya, katanya. Ya, walaupun aku nanti sudah pergi, katanya. Jadi di sini supaya kamu bisa bertumbuh, itu yang tidak bisa lupa. Jadi kalau kita lihat bayi, ya kalau nggak dibuang semua yang membuat dia mati, ya nggak bisa bertumbuh bayinya. Dan juga nggak bisa rindu akan susu air yang murni membuat dia tumbuh. Tapi kalau di sini ayat 3 ini kata kuncinya ya. Jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Jadi orang yang sudah mengecap kebaikan Tuhan itu akan seperti bayi yang telah mengecap kebaikan Allah, bisa membuat lahir ke bumi sehingga dia rindu air susu yang murni supaya dia bisa bertumbuh. Jadi kalau untuk bertumbuh rupanya tidak bisa tidak harus ada yang dibuang. Ya, ada yang dibuang, ada yang diminum, ada kebaikan Tuhan. Begitu ya? Ya, jadi kalau belum ada kebaikan Tuhan, nggak mungkin kita buang, nggak mungkin kita bertumbuh. Jadi kata kunci di sini ayat 3. Ya, buanglah ya, baru jadilah, supaya kamu bisa bertumbuh. Kalau memang benar-benar kamu telah menikmati kebaikan Tuhan. Ya, kalau Petrus memang demikian ya, karena dia sudah mengalami kebaikan Tuhan, barulah dia mengikut Yesus, kan begitu ya. Dapat ikan ya, ya. Sesudah itu dia mau meninggalkan jalannya ikut Tuhan dan sebagainya. Jadi kalau kita baca di sini, karena itu buanglah. Jadi cocok bisa kita garisi kata buang. Setiap orang harus membuang ini kalau memang mau dia bertumbuh sebagai bayi. Baru kalau kita buang ini, kita menjadi bayi, nanti ada kerinduan kita akan firman Tuhan. Bagaimana supaya kita bisa merindukan firman Tuhan? Karena ada kebaikan Tuhan yang kita sudah secap. Sekarang kalau kita balik, sudah kita mengalami kebaikan Tuhan. Itu kita balik dari ayat 3. Jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, maka hendaklah kamu menjadi seperti bayi supaya kamu bertumbuh. Untuk bertumbuh harus ada yang dibuang. Bisa kita baca dari ayat 3, 2, dan 1. Baik, sudah bisa ya. Ayat 4. Dan datanglah kepadanya. Kan begitu ya. Jadi kalau kita sudah buang, kita sudah menjadi bayi, kita sudah mengecap kebaikan Allah, maka kita akan garis bawah ayat 4. Datanglah kepadanya. Jadi orang tidak akan datang kepada Yesus kalau belum dibuangnya. Kan begitu ya. Kalau belum dikecapnya kebaikan Allah dan belum menjadi seperti bayi, enggak ada kerinduannya datang. Nah, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Jadi di sini batu yang hidup diilustrasikannya ya. Apakah bayangan Petrus di sini Gunung Sinai, Gunung Sinai di mana Allah berjumpa ya. Tapi dia pakai istilah batu. Ya, batu yang hidup itu yang memang dibuang oleh manusia. Jadi Petrus tidak segan mengungkapkan Yesus itu adalah batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Ya, itu enggak segan Petrus mengkhotbahkannya. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu. Satu sisi dia batu yang hidup yang memang dibuang oleh manusia. Baru dilanjutkannya, tetapi yang dipilih dan dihormati di hadirat Allah. Jadi ayat 4 ini
bagaimana sikap orang kepada Yesus. Yesus itu seperti batu yang hidup dalam bangunan ini, ya, gampangnya dibuang manusia, ya. Tetapi katanya, ya, jadi ini baliknya, tetapi dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Kita berani khotbahkan itu enggak? Ya, Yesus ini seperti batu yang hidup tapi yang dibuang oleh tukang bangunan, tidak ikut di dalamnya. Tetapi bagi Allah, dia ini dipilih dan dihormati oleh Allah sendiri. Ya. Cukupkah atau ada mau ditanyakan langsung 4? Ini jelas 4. Dan datanglah kepadanya. Kenapa datang? Karena kamu telah mengecap kebaikan Tuhan. Karena kamu menjadi baik supaya kamu lebih bertumbuh. Karena kamu sudah membuang kejahatan, ya datanglah sama dia. Ya, siapa dia? Kan gitu ya. Oh, dia itu batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Jangan nanti kalian salah gitu. Tetapi yang dipilih oleh Allah dan dihormat oleh Allah. Jadi sikap orang kepada Yesus membuangnya. Ya, kita mungkin nggak berani, ya, tapi dia berani. Yang dibuang oleh tukang bangunan, batu yang hidup ini. Mari kita lihat, ya, ayat 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Jadi Yesus menjadi batu, kita juga hendaklah demikian, begitu ya, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi supaya kita bisa memberikan batu persembahan tubuh kita ini, itu berkenan di hadapan Allah karena Yesus Kristus. Jadi Kristus Yesus tadi bagi orang luar itu batu yang dibuang oleh tukang bangunan, kan begitu. Yesus Kristus tadi bagi Allah itu yang dipilihnya. Kemarin kita sudah baca itu, ya, dialah yang dipilih Allah sebelum dunia dijadikan. Baru dikatakannya lagi, oh dia dihormat di hadapan Allah. Ya, dan sekarang marilah supaya kita juga bisa mempersembahkan korban-korban persembahan kita kepada Allah menjadi batu, menjadi sama dengan Kristus tadi, supaya persembahan kita diterima kalau kita berikan di dalam Yesus Kristus. Ya, jadi di luar persembahan, di luar Kristus, apapun kita buat tidak diterima oleh Allah. Nah, mari kita ayat 6. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal. Ini dikutipnya dari Alkitab, ya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Ini jaminan. Tadi bisa kita bayangkan tadi apa tujuan surat? Menguatkan. Ya. Jadi kalau surat menguatkan, harus diungkapkan bagaimana sikap orang terhadap batu ini. Dibuang, nggak perlu sama dia. Tetapi bagi Allah itu dipilih. Bagi Allah itu apa? Dihormat. Nah, baru disambungnya. Nah, kalau begitu, bagaimana dengan kamu? Kan gitu ya. Makanya katanya, biarlah kamu juga dipergunakan sama seperti Yesus tadi. Kan begitu ini. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rohani, bagi suatu imamat kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Jadi ikut dia dalam bagian ini. Ikut dia dalam bagian batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Karena mereka kan sedang dibuang, kan orang ini kan sedang dibuang ini dari kampungnya, makanya dia pendatang ke tempat lainnya. Ya, makanya dia berserak karena dibuang, kan gitu ini. Bukan lagi dipelihara mereka sebagai umat Israel di tanah Kanaan, dibuang. Baru diberikannya jaminannya 6. Ayat 6 ini kan jaminannya. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih,
sebuah batu penjuru yang mahal. Mahal ya, Yesus kan mahal ya. Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena ada orang buang, tetapi kalau kita percaya kepadanya kita tidak akan dipermalukan, akan menguatkan iman orang itu. Ya, jadi kalaupun kita dibuang seperti batu-batu yang dibuang oleh tukang bangunan, tapi kalau kita percaya kepada yang dipilih oleh Allah ini, yang dihormat oleh Allah ini, kita berkenan di hadapan Allah dan kita tidak akan dipermalukan. Itu kan dipakainya. Ya, di sini artinya tidak dipermalukan waktu Allah akan datang. Ya, tidak akan dipermalukan karena pada waktu ini mereka kan dipermalukannya, diusir, dikejar, dianggap enggak punya kedudukannya. Karena Allahnya sendiri seperti Yesus kan tadi katanya apa? Dibuang oleh tukang bangunan, nggak masuk dalam bagiannya. Jadi kalau kita sampai di situ, orang yang belum dilahirkan kembali, Yesus itu di mana letaknya? Di luar bangunan hidupnya, nggak ikut dibuatnya Yesus dalam bangunannya, di luar dia, tidak terhitung itu maksudnya ya. Ya. Tapi kalau kamu percaya maka kamu tidak akan dipermalukan. Kita diterima oleh Allah gitu ya. Baik, ayat 7. Karena itu, gampang ya, karena kita tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Jadi bagi orang percaya Yesus itu mahal. Bagi yang tidak percaya Yesus itu ya tidak mahal. Jadi mengetahuinya kita sudah percaya, kita lihat nilainya Yesus itu bagi kita. Sama dengan tukang bangunan. Batu itu kan nggak bernilai sampai dia makin dibuang. Ya, begitulah sama. Maka nilai Yesus itu bagi orang percaya itu mahal. Ya. Karena dalam dia mereka apa tadi katanya? Telah mengecap kebaikan Allah. Kita lanjutkan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Jadi istilahnya batu ya. Jadi cerita ini gampang kita ingatnya. Kalau begitu dalam pasal 2 ini Yesus dibuang oleh tukang bangunan, tetapi bagi orang yang percaya itulah yang mahal, praktis sekali. Ya, kalau yang lain mungkin nggak bisa kita uraikan. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan dan telah menjadi batu penjuru bagi kita kan. Tahu batu penjuru ya? Menjadi dasar dari situ semua kehidupan kita. Baru juga menjadi batu sentuhan, terantuk dia. Baru juga dan menjadi suatu batu sandungan. Jadi bagi orang itu yang dibuang ini ya tidak berharga dan hanya menjadi batu sandungan saja gitu. Tapi bagi aku dia mahal ya. Ya, berikutnya ayat 8. Mereka tersandung kepadanya. Ini yang agak mungkin ditanya. Kenapa orang ini tersandung kepada Yesus? Sebagaimana Petrus juga pernah tersandung ya. Kamu ngikutnya? Enggak, aku gak kenal dia. Karena tersandung dia ya. Di mana tersandungnya Petrus? Karena dilihatnya Yesus enggak melawan. Di situ tersandungnya dia. Kalau memang dia Allah, kalau memang dia anak Allah, kenapa dibiarkannya dia mati di kayu salib? Di situ dia tersandung. Makanya dibilang aku tidak kenal dia. Jadi orang-orang ini semua tersandung kepada Yesus karena Yesus itu hanya manusia. Bagaimana bisa menolong kita? Makanya mereka buang, tidak berharga sama mereka. Itu di sini. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Rupanya itu alasannya. Iya. Dia tidak taat kepada firman Tuhan yang di atas tadi. Ayat 6. Ya, karena dikatakannya kan demikian. Ya, ayat 6 tadi kan. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih. Mereka tidak mempercayai ini. Makanya dia tersandung. Iya.
Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah yang mengatakan Allah telah meletakkan satu batu terpilih yang ada di Sion, itulah Yesus. Dikatakannya di sini kan, mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itulah mereka juga telah disediakan. Jadi kalau ayat 8 ini bagi dua. Orang yang tidak percaya itu, ya memang orang itu juga adalah orang yang juga telah disediakan untuk tidak percaya. Waktu ku baca komentar ini, banyak kali orang tidak berani mengatakannya, tapi aku berani. Untuk itulah mereka tidak percaya. Jadi ada yang percaya untuk percaya, ada yang tidak percaya juga untuk itulah dia. Begitu di sini. Kan bukan kita yang terakhir. Kan itu ini ya. Iya. Saya baca lagi. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tahu artinya telah disediakannya? Disediakan untuk tersandung, disediakan untuk tidak percaya kepada batu yang diletakkan Allah di Sion itu. Ya, karena ketidaktaatan itu hasilnya kemana? Untuk itulah dia disediakan. Jadi dia tidak percaya, baru terjadinya lah. Juga telah disediakan untuk dia tidak percaya, telah disediakan untuk dia menjadi tersandung batu di Sion yang telah ditetapkan oleh firman Allah ini, karena mereka tidak percaya kepadanya. Ya. Ini dulu, nanti masih banyak yang jadi kita juga bisa tersandung. Kita juga bisa tersandung. Kenapa kita nggak percaya? Bisa kita tersandung seperti orang ini. Ya, ayat 10 kan gitu ya. Ayat 9. Tetapi kamulah. Jadi dalam bagian ini tetap dua golongan ya. Ya, golongan orang percaya ya. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Ini status orang percaya tadi kan, tujuannya supaya menguatkan imannya, supaya jangan dilihatnya orang tidak percaya itu. Orang tidak percaya itu memang sudah disiapkan demikian, katanya tadi ya. Ya, orang yang tidak percaya itu ya seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan, dia tidak menghargainya. Tetapi bagi kamu Yesus itu mahal, kamu tidak membuangkannya. Nah, baru dia berikan status mereka. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, ini seperti Matius 28, pergilah jadikan semua bangsa menjadi muridku. Begitukah? Tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Naik ranking orang ini di dalam Yesus. Kalau tadi kan dia bukan umat pilihan Allah ya, karena umat pilihan Allah cuma satu, itulah keturunan Abraham kan itu ya. Tetapi sekarang di dalam Yesus, batu bangunan yang dibuang oleh tukang bangunan tadi, ya karena mereka percaya di dalamnya, mereka sudah menjadi bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Tapi disambungnya di belakang maksudnya supaya gitu ya. Ya, jadi kalau status kita yang di atas ini supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Perbuatan besar yang mana dari Dia? Pasti mengenai batu penjuru yang dibuang oleh tukang bangunan tadi karena mereka tidak berharga kan gitu ya. Jadi perbuatan Allah yang besar ini tadi, di mana Yesus datang menjelma menjadi manusia, itulah perbuatan Allah yang besar di sini, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Ya, baru disambungnya, kamu yang dahulu bukan umat Allah ya. Berarti orang ini bukan umat Israel yang menerima surat ini. Ya, makanya tadi dibilang kalau memang kamu telah mengecap kebaikan, Allah datanglah menjadi seperti bayi yang suka firman Tuhan supaya kamu bisa bertumbuh. Nah, sekarang diungkapkannya lagi, kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya. Kan teguh iman orang ini. Nah, teguh.
Ya, karena tadi tujuan surat ini menguatkan iman orang ini yang sudah dibuang jauh. Maka statusnya di sini, kamulah imam rajani, kamulah umat pilihan Allah. Tujuannya supaya kamu memberitakan perbuatan Allah yang baik. Dahulu kamu bukan amat Allah, sekarang kamu telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihi, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Jadi orang ini ada dua menyatakan mereka telah menerima kebaikan Allah. Satu ayat 10, satu tadi ayatnya yang ketiga. Jadi orang ini bukan orang yang tidak menikmati kebaikan Allah. Orang ini bukan orang yang tidak menerima kasih karunia Allah. Hanya secara jasmani mereka mengalami penderitaan karena harus meninggalkan tanah Kanaan, harus merantau ke daerah Galatia, ke desa-desa di mana mereka tidak hidup selama ini. Iya, itu makanya seperti ini dibuatnya. Jadi kalau Anda bisa membacanya, coba lihat sikap orang yang tidak percaya kepada Yesus seperti batu yang dibuang oleh tukang bangunan. Baru Anda bisa lihat sikap orang yang sudah percaya kepada Yesus, apa saja yang diceritakan di sini gitu. Kita membacanya. Oke, saya baca sekali lagi supaya ini gampang kita membacanya. Ayat 1. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan. Arti munafik itu tahunya kita sebenarnya. Apa artinya munafik? Waktu kami di rumah, anakku pintar kali mengungkapkan munafik. Semua baik katanya. Tetapi di belakang kursi ini banyak yang jelek katanya. Itu munafik katanya. Itu munafik. Semuanya kelihatan di depan baik, tapi di belakang semuanya tidak baik. How are you katanya? Bagus katanya. Tapi bukan bagus katanya. Begitulah kami di sini secara kekristenan katanya. Ya, itu munafik ya. Nah, jadi karena itu buanglah. Dah satu ya. Ayat 2, jadilah. Itu tadi sudah ya, menjadi seperti bayi ya, merindukan firman Tuhan. Tujuannya untuk apa? Untuk selamat. Hah? Bukannya supaya kita bisa bertumbuh. Nah, baru ayat 3. Dan jikalau kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, makanya orang yang telah mengecap kebaikan Allah, dia akan seperti bayi, rindu dia firman Tuhan, dan dia suka membuang supaya pertumbuhan rohaninya bagus, gitu ya. Ya seperti kita kalau banyak rumput kan kita buangnya supaya tumbuh tanaman kita. Itu maksudnya sini. Ayat 4. Dan datanglah kepadanya, senang dia datang kepada Yesus, walaupun kan ini walaupun sekelilingnya mungkin tidak menghargainya. Kan gitu ceritanya nih. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia. Jadi manusia tidak menghargai akan Yesus ini. Ya. Jadi diungkapkannya, tapi bagi kamu ya mahal kan gitu ya. Iya. Nah, datanglah kepadanya. Jadi datang kepada firman Tuhan gitu ya. Buang yang tidak baik ya. Tidak mengecap kebaikan Allah ya. Nah sekarang apa? Datanglah kepada batu itu ya, yang dibuang oleh manusia. Bagi orang lain itu tidak berharga. Kita harus siap melihat sikap orang terhadap Yesus. Baru disembah ya. Tetapi yang dipilih dan yang dihormat di hadirat Allah. Jadi kita bisa melihat Yesus ini di kacamata Allah, bukan sesuai dengan ukuran manusia. 5. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu yang hidup itu. Ya, maunya kamu juga ikut bagian sebagaimana Yesus ini, kan begitu ceritanya di sini. Ya, suatu imamat yang kudus untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah ya. Baru disambungnya 6. Sebab itu, sebab ada tertulis dalam kitab suci, dikutipnya ya. Semua sesungguhnya aku meletakkan di Sion. Jadi Allah sudah menaruh rencana sebuah batu yang terpilih. Jadi Yesus ini telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Sebuah batu penjuru yang mahal. Satu-satunya adalah anak Allah ya. Inilah anak yang kukasihi satu-satunya. Mahal ya.
Dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Jadi pada waktu ini mungkin mereka tidak dihargai ya, tetapi ada jaminan bahwa orang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan nanti, baik di hadapan Allah. Mungkin ini dipermalukan mereka di hadapan manusia, sebagaimana tukang bangunan tadi tidak menghargai batu tadi, dibuangkannya. Tetapi di hadapan Allah itu berharga, dan barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Sama artinya diterima di hadapan Allah. Itu artinya di sini tidak dipermalukan, karena berkenan di hadapan Allah. Itu karena itu bagi kamu yang percaya, iya mahal. Tetapi bagi mereka yang tidak percaya, makanya tadi aku bilang dua bagian. Batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan nggak masuk hitungan sama dia Yesus itu, dibuang. Ya, jadi dari mana kita tahu sudah kita menjadi anak-anak Allah? Nilainya Yesus ini dalam hidup kitanya menjadi satu patokan. Ya, baru dibukanya. Tetapi yang mereka tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, mahal ya, juga telah menjadi batu sentuhan, terantuk dia, dan menjadi suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Jadi ayat 8 nasib orang yang tidak percaya. Ayat 6 nasib orang yang sudah percaya tidak akan dipermalukan. 9 tetapi kamulah, diangkat Petrus ya, tetapi kamulah bangsa yang terpilih. Jadi bukan mereka ini sembarangan ya, imamat yang rajani, itu seperti perjanjian lama ya, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, tidak ada orang lain punya, supaya kamu memberitakan perbuatannya. Jadi diingatkannya supaya jangan lupa. Tujuannya ini supaya kamu memberitakan perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, dikuatkannya lagi status orang ini. Ya, kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Berikutnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Amin gitu. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita tutup? Ini pembahasannya nggak panjang, bisa. Ya. Jadi tahu kita orang yang dikasihi, tahu kita dahulu kita bukan umat Allah, sekarang sudah menjadi umat Allah. Ya. Yesus itu bagi kita mahal, bagi orang itu tidak mahal. Ya. Kitalah imamat yang rajani. Jadi kalau Anda mau lihat di sini bisa bikin PR. Siapa saja orang-orang yang sudah percaya ini ya? Bagaimana dikatakan orang percaya di sini statusnya ya? Oh, saya mulai dari 10. Oh, dahulu dia bukan umat Allah, sekarang sudah jadi umat Allah, kan gitu ya? Dulu tidak dikasihi, sekarang dia sudah dikasihi. 10. Oh, orang percaya itu rupanya bangsa yang terpilih. Imamat, bangsa yang kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Kan begitu? Ya. Siapa saja orang percaya itu, bagi dia Kristus mahal. Bagaimana saja orang percaya itu tidak akan dipermalukan. Bagaimana orang percaya itu? Ya dia sudah menikmati kebaikan Tuhan. Dia seperti bayi yang mau bertumbuh. Siapa lagi? Ya sudah yang membuang semua kejahatan. Naik kita ke atas ya. Ya gitu. Terima kasih. Sampai di sini, dan kalau mau ditanyakan boleh. Sebelumnya kita berdoa, boleh kita pulang. Hah? Boleh bertanya karena ada waktu sedikit. Oh ini ayat 5. Ayat 5 maksud itu. Dan biarlah kamu juga dipergunakan ikut di dalam bangunan Yesus Kristus tadi. Ya, sebagai batu penjuru di mana kita ditaruh supaya kita ikut bagian dalam Yesus tadi. Ya. Kita kan banyak memberikan persembahan rohani kepada Allah ya. Doa orang-orang kudus katanya ya.
menceritakan perbuatan baik Allah kepada kita, kan itu persembahan kita. Kan bukan uang di sini persembahan, bukan itu. Ya, menceritakan bahwa Yesus itu mahal bagi kita. Ya, itu di sini. Cukupkah? Ini baca Alkitab, jadi nggak boleh pusing kali kamu. Kalau ada semuanya jelas, dalam ayat berapa yang kurang jelas itu aja ditanya. Ayat ini artinya apa gitu. Kalau ayat 1 tahu artinya kan, buanglah. Yang mana yang dibuang ini? Ayat 2 tahu. Oh, seperti bayi rupanya yang baru lahir ini. Kalau bayi dia apa? Kesukaannya susu supaya dia bisa bertumbuh. Baru ayat 3, orang ini telah mengecap kebaikan Tuhan. Ya. Baru ayat 4, datanglah kepadanya kalau demikian, kan gitu. Ini kan sederhana. Datanglah kepadanya kalau kamu sudah mengecap kebaikan Allah dan sebagai baik, supaya kamu bisa bertumbuh. Kalau kamu sudah membuang kejahatan, ya datanglah kepadanya gitu. Nah, baru ayat 5, ayat 6 ya, itu tadi. Firman Tuhan itu sudah dibuat di Sion oleh Allah. Makanya letakkannya di sana gitu ya. Ya, karena itu bagi kamu dia yang percaya mahal, tapi bagi orang itu ya tidak mahal. Ya, jadi sikap orang terhadap Yesus lah menentukan dia mahal, dia sudah percaya atau tidak. Bisa kita bayangkan waktu Petrus tidak mahal bagi dia Yesus mula-mula ya. Pergilah daripada aku ya. Tetapi akhirnya mahal bagi Petrus. Yesus itu sungguh satu-satunya Allahnya ya. Jadi akhirnya dia menganggap Yesus ini menjadi mahal dalam hidupnya. Ke situ nilainya dibawanya. Karena sikap orang tidak mahal terhadap Yesus yang tidak percaya, tapi bagi yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan di hadapan Allah, bahwa dia akan diterima karena dia sudah menjadi orang yang dipilih oleh Allah, imamat yang rajani ya, sudah dikasihi, sekarang sudah menjadi umatnya gitu ya, berubah statusnya semua. Cukupkah? Ya, 8 apa ayat 8 saya baca, mereka tersandung padanya. Tersandung dia kepada Yesus. Ya. Tersandung dia kepada Yesus sebagai manusia, bahwa dia adalah Allah. Tersandung dia kepada Yesus karena Yesus itu miskin. Tersandung dia kepada Yesus karena dia tidak dihargai oleh pembesar-pembesar orang Saduki dan tidak diterima di bait Allah. Karena menurut dia orang-orang rohani semua di dalam perjanjian lama dihormati. Iya, itu membuat dia tersandung. Tidak seperti ini potongannya. Kemarin saya dengar satu orang rabi, bagi mereka yang diurapi itu hanya manusia. Kan Kristus artinya kan diurapi ya. Ya, jadi yang diurapi itu hanya manusia, bukan Allah. Tersandung dia. Disebut Yesus itu Mesias karena dia manusia. Tersandung dia. Ya. Ini dalamnya Alkitab ini sedikitnya kita tahu. Kita nggak tersandung sama Yesus kan? Kemungkinannya karena kamu nggak berpikir. Kalau kamu berpikir, tersandungnya kamu mengikut Yesus. Ya, makanya aku yakin kamu menerima Yesus. Bagaimana kata orang, ya terima saja gitu. Nggak ada dasar untuk menerimanya. Orang itu tersandung. Ini anak Allah. Orang tuanya kita kenal, saudara-saudaranya pun kita kenal. Begini cara matinya, miskinnya demikian, apanya pun nggak ada di bumi, dihina, diludahi. Kenapa dia nggak melawan? Kan tersandung. Bagaimana bisa Allah seperti ini? Tersandung dia. Ya. Kamu kan tidak tersandung kan? Mereka itu tersandung. Waktu aku dengar barusan kemarin, waktu malam itu, oh, Yesus itu kan manusia biasa. Kenapa kita katakan dia Allah? Tersandung dia. Mesias itu kan diurapi. Yang diurapi itu siapa? Raja, imam, dan nabi, kan bukan Allah. Kamu gak pernah tersandung kurasa ya. Tapi Yesus itu mahal pun gak juga. Iya, ya itu. Dan gak juga kamu bisa pertahankan barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak akan dipermalukan. Di bumi ini pun tidak dipermalukan, di surga pun nanti tidak dipermalukan. Kan begitu Yesus ya. Di bumi pun tidak dipermalukan. Sama dengan Simon Petrus kan, gak akan dipermalukan kapanpun. Itu maka tersandung dia. Ya, jadi banyak kali orang tersandung mengikuti Yesus. Ya, seperti ini juru selamat. I don't believe that, Josh, katanya. Orang lain mati untuk dosaku, bisa kau jelaskan, katanya.
Oh bisa minggu depan lagi kata. Iya, nggak bisa ku terima kata. Orang itu mati, dosaku diampuni. Bagaimana bisa terjadi kata. Itu nggak adil kata. That's not fair kata dalam bahasa Inggrisnya. Kan nggak adil kan? Dia menderita, aku yang diselamatkan. Kan nggak adil. Kalau Anda bekerja, adilnya bagaimana? Anda lah mendapat upah kan gitu. Kalau Anda berbuat dosa, adilnya di mana? Anda lah dihukum, jangan orang lain. Itu baru adil. Makanya it's not fair katanya. Hah? Dia kan nggak tahu anugerah. Kan dibilangnya dari sini. Dia kan nggak tahu anugerah. Makanya tadi dibilangnya dia tidak percaya kepada firman Allah. Kalau dia percaya kepada firman Allah ayat 6 kan nggak salah. Kalau dia percaya kepada 6 ini kan nggak apa-apa. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Itu mereka tersandung. Yesaya 53 mereka tersandung. Dia menderita karena kesalahan kita sendiri. Kita anggap dia ditulahi oleh Allah. Padahal penyakit kita lah yang ditanggungnya. Itu yang gak fair. Makanya dibilangnya karena mereka tidak percaya kepada firman Allah. Firman Allah yang mana? Ayat 6. Ya, 6 ini kan dikatakannya, sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion suatu batu yang terpilih. Itu mereka nggak percaya. Iya, dan nggak percaya juga dia Yesaya 53 ayat 5 dan 6. Ya, nggak percaya dia jalan yang dibuat oleh Allah supaya dosanya dapat diampuni. Ya, itulah makanya dia tersandung karena nggak masuk akalnya dia, seperti yang aku bilang tadi. Ya, kita nggak tersandung karena kita nggak berpikir mengikuti Yesus. Ikut saja. Mereka ini berpikir. Itu tadi kan aku bilang, bingung aku duduk. Apa tadi PA-nya aku bilang? Diceritakannya semua. Bisa aku jawab? Aku bilang nggak tahu. Oke, mari kita bahas. Gini ceritanya aku. Besok tanya dia, aku bilang, apakah dia setuju atau tidak? Karena dia bukan orang Kristen, jadi bisa dia menolak. Inilah ayat 8 tadi. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Nanti waktu Anda baca Injil semakin jelas Anda. Kalau kamu memang Mesias itu, turunlah dari salib itu supaya kami percaya kepadamu. Tersandung mereka Yesus disalibkan. Kalau turun kami akan percaya sama kamu bahwa Mesias itu tidak mati gitu. Itu tersandungnya. Dia tidak percaya. Dan dibilangnya tadi apa? Seperti tukang bangunan membuang apa? Ya nggak berguna dia. Bagi manusia nggak berguna. Nah, itulah membuat mereka tersandung. Nah, makanya kalau baca lagi Injil kan, adakah pemimpin-pemimpin kita percaya kepadanya? Kan gitu. Apakah engkau juga sudah disesatkan? Kan gitu kata mereka. Itu maka ditulis Nikodemus percaya, ya kan? Ya, karena dia kan pemimpin. Itu kan, itu maka ditulis Sakeus orang kaya percaya kan? Itu maksudnya. Adakah pemimpin kita percaya kepadanya? Jangan pula kau disesatkan. Mesias itu datang, kita tidak tahu dari mana datangnya. Tapi orang ini kita tahu. Kita kenal bapaknya, kita kenal saudara-saudaranya. Bagaimana bisa? Nah, di sini mereka tidak percaya kepada firman Allah. Bahwa aku telah meletakkan satu batu sandungan berada di Sion. Tahu kan Sion kan itu panggilan Yerusalem ya. Ya, makanya taruhnya di Yerusalem, tersandung mereka semua. Ya, kita nggak tersandung karena nggak kita pikirkan mungkin. Iya. Nah, makanya tadi ini perlu kali supaya orang ini menjadi kuat imannya kan begitu. Supaya jangan pula nanti mereka menjadi tidak tersandung. Makanya barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Itu tersandung dia, Pak. Waktu kami menceritakan Tuhan Yesus pasti orang banyak tersandung. Bukan itu jalannya katanya. Nggak benar itu katanya. Itu tadi lah kan jelas sekali. Aku nggak percaya itu katanya. Yesus mati untuk dosaku, Yesus not fair katanya. Kalau aku yang bersalah, aku udah dihukum. Masa dia dihukum katanya. Bagaimana kamu menjelaskan sama dia? Jawabnya cuma, ya, kurasa pun benar juga aku bilang. Kan itu. Kalau gitu tahankanlah. Kan itu jawabnya. Ya, tahankanlah upah dosa dalam maut kau sendirilah. Baru bisa kembalikan gitu. Tapi satu lagi mau ceritakan sama kamu. Allah itu juga kasih. Nah, itu dia nggak tahu. Adil dia tahu, kematian dia tahu, tapi Allah kasih nggak tahu dia.
Jadi bagaimana caranya Allah bisa mengasihi kita kalau dia hanya meletakkan satu sisi saja? Salahku aku yang pikul, bagaimana lagi aku bisa ke surga? Nah, di sinilah yang kita harus pikirkan. Ada lagi yang kurang jelas? Jadi banyak tersandung orang ini ya. Jadi penyaliban Yesus di kayu salib itu karena mereka tersandung, mereka menyalibkan dia supaya jangan lagi dia mengaku dirinya adalah Allah, karena itu penghujatan. Makanya dikatakan dia menghujat. Kenapa dia mengatakan menghujat? Karena dia berkata dia ada Allah. Oh, mari kita bunuh gitu kan. Karena bagi mereka itu sema namanya ya. Ulangan 6 ayat 4 ya. Allah kita itu Esa. Ya, Tuhan kita itu Esa, itulah Allah kita. Ini bukan. Tersandung mereka. Itu maksudnya tersandung di sini. Ya, kita kan nggak terlalu tahu ya. Ya, mereka pegang teguh kali kuat imannya itu. Allah itu Esa. Jangan ada penyembahan berhala. Jadi bagi mereka percaya kepada Yesus adalah penyembahan berhala. Ada Allah yang lain selain daripada Allah yang ada di surga. Nggak sanksi mandu. Aku takut karena aku goncang kamu, itu maksudku. Jadi nanti bisa kamu jatuh gitu maksudku. Jadi nggak usah terlalu kuat kali di sigi supaya jangan jatuh gitu ya. Ya, itu membuat mereka tersandung. Karena Allah tidak pernah seperti ini semuanya, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Meleaki. Kuasa Allah itu nyata. Ini kok nggak ada kekuatannya. Makanya mereka heran. Nah, untunglah ditolong oleh Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Nah, di situ mata mereka mulai melek. Oh, kalau gitu benarlah ini. Yang tadinya kami tersandung, rupanya benar. Ini di Sion diletakkan oleh Allah. Orang yang terpilih itulah dia gitu. Itu harus ditolong oleh siapa? Roh Kudus, bukan khotbahnya Petrus. Roh Kudusnya yang tolong sehingga orang-orang yang tersandung tadi kembali bisa mengakuinya, salah kami. Makanya pengakuan dosa di dalam Kisah Rasul pasal 2 itu bukan dosa mencuri, dosa tersandungnya tadi. Sudah salah kita kan, kita sudah salibkan yang memberikan hidup katanya. Ya, di situ dosa, disitulah mereka bertobatnya 3.000 itu, yang tersandung tadi yang 3.000 ini semua menjadi mengakuinya, salah kami. Karena turunnya Roh Kudus. Ya, jadi orang tersandung hanya satu bisa menolongnya kalau Roh Kudus berbicara kepadanya. Kalau tidak bisa. Dia tetap akan berpegang dalam pendiriannya bahwa apa yang dikatakan itu benar, karena dia sudah tersandung dan terantuk, nggak mungkin masuk akal dia. Cukupkah ayat 8 tadi artinya tersandungnya? Nah, tersandung di sini artinya karena ini. Karena dasar iman mereka Allah nggak bisa mati di kayu salib. Ya, karena dia maha kuasa. Kalau dia mati di kayu salib, maka dia bukanlah Allah kita yang sudah kita kenal dari nenek kita Abraham, Ishak dan Yakub. Itu penolakan mereka, tersandung mereka. Tersandung tadi disebutnya karena mereka tidak percaya kepada, ya padahal sudah dikatakan dalam firman Tuhan kan di situ, kutaruh akan di Sion katanya. Nggak mau mereka percaya itu. Dia tetap percaya dalam dasarnya yang sudah dia pegang. Cukupkah? Ada lagi yang lain? Ya. Tapi saya tidak mau kita lupa dalam pembacaannya. Buanglah, kan gitu ya. Jangan lupa. Jadilah seperti baik. Kalau kamu telah menikmati kebaikan Allah, datanglah kepadanya ya. Biarlah kamu juga dijadikan menjadi suatu bangunan ya. Ya, untuk mempersembahkan yang rohani ya. Aku telah meletakkan di Sion satu batu terpilih ya. Dan bagi siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Tetapi bagi yang tidak percaya menjadi batu sentuhan karena mereka tidak percaya kepada firman Tuhan gitu ya. Kamulah bangsa imamat dan sebagainya. Dahulu kamu bukan umat Allah, sekarang kamu sudah umat Allah. Dahulu kamu tidak dikasihi, sekarang kamu sudah dikasihi. Kita tutup Alkitab kita. Berjalanlah kita di bumi ini. Udah mulai masuk ya. Terima kasih, kita berdoa. Kuatkanlah iman kami kalau kami membaca firman-Mu ini, supaya kami bisa percaya. Kalau kami tidak percaya, maka kami akan tersandung di jalan di atas bumi ini. Kami mengucap syukur setiap orang yang percaya kepada batu itu, itulah Yesus Juru Selamat kami, tidak akan dipermalukan kapanpun, diterima di hadapan Allah, dan di bumi pun ada kemenangan kami. Dahulu kami bukan umat Allah, sekarang sudah. Dahulu kami bukan dikasihi, sekarang sudah dikasihi, dan kami telah menikmati kebaikan Allah dalam hidup kami sebagai bayi. Itulah sebabnya kami rindu firman Tuhan dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Amin.